Metro Nusa News Sidareja, Cilacap, Sabtu pagi yang pilu merayapi halaman Rumah Sakit Agisna Medika Sidareja, tanggal 21 Juni tahun 2025, puluhan awak media dari berbagai redaksi berkerumun, bukan sekadar meliput, melainkan demi menguak dugaan maladministrasi BPJS dan buruknya penanganan medis yang kini menggurat perih di hati keluarga pasien yang tengah berduka. Kasus ini mencuat, menorehkan pertanyaan besar, tatkala seorang ibu, almarhumah Yuni Nuryatinah 46 tahun menghembuskan napas terakhir setelah dugaan layanan yang tidak memadai, namun klaim BPJS-nya tak kunjung jelas, bahkan keluarganya kini dihantui tagihan belasan juta rupiah. Almarhumah Yuni Nuryatinah, 46 tahun, warga Bantarsari RT 05 RW 03 Desa Bantarsari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, adalah seorang perempuan sebatang kara yang hanya memiliki saudara-saudara dan keluarga besar yang senantiasa menopangnya. Dengan kondisi yang kritis, Yuni Nuryatinah dirujuk dari Puskesmas Bantarsari untuk dilarikan ke RSU Agisna Medika Sidareja pada hari Rabu sore, tanggal 17 Juni tahun 2025, pukul 15 WIB. Ia adalah pemegang kartu JKN KIS bernomor 00023122899617. Keluarga besar yang tidak memiliki uang pun berinisiatif mengajukan BPJS, dan segera melakukan pembayaran untuk mengaktifkan BPJS senilai Rp1.200.000 melalui Alfamart Bantarsari, dengan harapan Yuni Nuryatinah akan terlindungi penuh oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Namun, sesampainya di RSU Agisna Medika, harapan keluarga hancur. BPJS yang baru diaktifkan tersebut diklaim tidak berlaku. Pihak keluarga dipaksa membayar kembali Rp2.500.000 hanya untuk satu malam perawatan. Yang lebih mengejutkan dan memilukan, almarhumah sudah diinfus tidak ada perubahan kondisinya, malah semakin memburuk, dan hanya disuruh berbaring menahan rasa sakit yang tak terhingga dalam kondisi kritisnya. Melihat penanganan rumah sakit yang dinilai tidak progresif dan minim perhatian, keluarga berinisiatif untuk membawa pulang Yuni Nuryatinah, dengan niat untuk melarikannya ke rumah sakit yang memiliki pelayanan lebih baik. Sayangnya, takdir berkata lain. Di tengah perjalanan pulang, sesampainya di kediaman kakak perempuannya, Ibu Parsiatun, Yuni Nuryatinah menghembuskan napas terakhirnya pada Kamis, tanggal 19 Juni tahun 2025, pukul 18 WIB. Di saat itu ada pesan WhatsApp masuk yang mengatasnamakan pihak RSU Agisna Siaga Medika, Sidarja menagih. Dalam pesan yang dikirim melalui Ibu Wiwi Kakanda almarhumah, menagih tagihan Rp16 juta harus dibayarkan saat lagi berduka. Pesan masuk dari WhatsApp yang mengatasnamakan RSU Agisna Medika Sidarja. Di tengah duka yang tak terhingga dan penyesalan mendalam atas penanganan rumah sakit, sebuah dokumen BPJS Kesehatan muncul, laksana pukulan telak yang memperparah luka. Formulir itu mencantumkan nilai biaya sebesar Rp2.541.300, dan yang paling menyesakan, nilai denda mencapai Rp1.644.540. Di sana terpampang tulisan dingin, Anda memasuki masa denda, dengan tanggal entry denda tanggal 19 Juni tahun 2025. Keluarga menduga keras, denda ini adalah buah dari status kepesertaan BPJS yang bermasalah atau belum aktif pada saat pelayanan medis diberikan, padahal mereka bersikukuh telah menunaikan kewajiban pembayaran iuran. Kami menjerit, kami menuntut keadilan. Bukankah BPJS di seluruh rumah sakit Indonesia itu gratis? Mengapa setelah ibu meninggal pun, kami masih dibebani tagihan sebesar ini, mencapai belasan juta rupiah? Tutur salah satu anggota keluarga dengan suara tercekat, menahan tangis. Saat dikonfirmasi awak media, pihak keluarga mengurai, jika digabungkan dengan denda BPJS dan biaya-biaya lain, angka itu melambung hingga sekitar 16 juta rupiah. Jumlah ini sontak memicu pertanyaan fundamental tentang efektivitas dan transparansi sistem BPJS, serta profesionalitas RSU Agisna Medika. Bukankah sebagai peserta JKN, seluruh biaya perawatan Yuni Nuryatinah harusnya ditanggung penuh oleh BPJS? Mengapa justru beban finansial yang begitu berat kini menimpa keluarga yang tengah berduka, setelah dugaan minimnya pelayanan medis yang diterima almarhumah? Hingga berita ini diturunkan, RSU Agisna Medika Sidareja masih belum memberikan klarifikasi resmi. Meskipun tim humas rumah sakit telah menunjukkan respons cepat dan baik dalam menerima kedatangan puluhan awak media, namun klarifikasi dari pihak pimpinan rumah sakit yang dinanti-nantikan selama 2 jam lebih tak kunjung tiba.
Hal ini menimbulkan kesan bahwa pimpinan rumah sakit kurang peduli terhadap keresahan publik dan desakan media, serta berpotensi menutupi masalah krusial dalam sistem pelayanan kesehatan mereka. Kasus Yuni Nur Yatinah ini adalah tamparan keras bagi upaya pemerintah mewujudkan akses kesehatan yang merata dan berkualitas. Publik menuntut transparansi setinggi-tingginya, penyelesaian yang seadil-adilnya bagi keluarga almarhumah Yuni Nur Yatinah, dan yang paling krusial, perbaikan sistem BPJS secara menyeluruh serta evaluasi ketat terhadap pelayanan rumah sakit. Pemerintah Kabupaten Cilacap, Bupati Cilacap Samsul Aulia, Gubernur Jawa Tengah Lutfi, serta Dinas Kesehatan Provinsi dan pihak BPJS Provinsi hingga pusat, diharapkan turun tangan untuk mengontrol dan menyidak langsung RSU Agisna Medika Sidareja demi mengungkap akar masalah, memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi tanpa harus terbebani oleh birokrasi yang mematikan, dan mencegah terulangnya tragedi serupa. Dari lokasi jurnalis Mugiono dan tim media Metro Nusa News mengabarkan.